Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita guys di sini bersama Studio Ang. Dan di sini kita akan membahas tentunya apa yang kita bahas masih dalam seputar kasusnya Pina. Ya, kasus Pina dalam beberapa bulan ini terus bergejolak. Tak bosan-bosannya stasiun TV terus menggali dan menelusuri kasus pembunuhan Pina dan Eki. Dan di sini gue ingin menyajikan seorang TikToker, guys. Seorang TikToker yang bernama Widya. Pernyataannya begitu sangat mengerikan. Salut gue guys. Bahkan katanya, ini kata dia sendiri ya guys. Ya kata dia sendiri ada yang mengadakan sayembara untuk untuk memberitahukan atau menginformasikan atau mungkin sampai menangkapnya kali guys. Seorang Widya, dan dengan hadiah berjumlah 150 juta. Wow, gila. Waduh, siapa tuh yang bakalan tergiur tuh apabila melihat melihat keberadaan seorang Widya ini, terus melaporkannya kepada yang memberi sayembara tersebut dan mendapatkan uang 150 juta. Wow, gila. Memang dari video-video seorang Widya ini, wow, begitu sangat mengerikan pernyataan-pernyataannya, guys. Ya, gue sendiri salut sih. Dan gue mengikuti ya kan. Gila juga nih. Bener-bener wow. Dan seorang Widya ini terus membongkar kasusnya Pina lewat video-videonya dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat ataupun kepada penegak hukum. Ya, mungkin kalau itu bisa dikatakan petunjuk. Tapi kalau dilihat atau dicermati dari pernyataannya, guys, ya kalian bisa nilai sendiri lah, guys. Oke, guys, kita akan melihat atau mendengarkan pernyataan-pernyataan dari seorang Widya. Oke guys, kita langsung saja cek it out. Boleh dites DNA dong, ya. Nah, Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Pina mengetahuinya. Lalu Pina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya dah. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Pina itu dilarikan pada waktu itu. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya. Orang-orang yang menangani Pina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Ya, lihat mata saya. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya
Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya, seorang Bupati Cirebon. Paham? Lalu seorang Sunjaya itu siapa? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Paham? Di sini harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Ngaku ayahnya cecep lah apalah. Nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Buat netizen semua dan untuk keluarga mantu ya. Netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bapak Rudiana yang terhormat, boleh-boleh saja Anda membohongi publik, merekayasa data, merekayasa yang namanya saksi kala itu Pak. Tapi tidak boleh bohongi saya. Ya kan? Dengar Pak dan netizen semua ya, saya harap mohon doa kalian agar bulan ini bisa terkuak kasus Vina ini, agar tidak menimbulkan kasus ini orang yang berlagak senior, orang yang berlagak pintar, orang yang berlagak pengacara hebat di situ merasa dirinya paling sombong di negara ini. Saya akan buktikan itu. Lalu apa pertanyaan saya untuk orang yang bikin sayembara 150 juta dan orang yang udah mengintimidasi saya? Jika kasus ini terkuak bulan ini, saya ulangi, jika kasus ini terkuak bulan ini, saya harap Ibtu Rudiana itulah kuncinya, satu-satunya. Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Gak ada lagi bagi saya manusia yang lebih kejam daripada seorang itu Rudiana. Kenapa? Sekarang ini keluarga kalian jauh lebih kejam lagi, sampai membayar orang untuk menghabisi saya, untuk menangkap saya. Karena saya memberikan jalannya penelusuran, pemeriksaan untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Dan ada pula seorang pengacara mengadakan sayembara untuk menangkap saya, naik dari 10 juta menjadi 150 juta. Ada apa ini? Saya curiga kalian juga ikut bermain. Semakin kalian mengadakan sayembara, saya semakin curiga. Karena kalian bilang saya mencemarkan nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Pertanyaan buat
seorang pengacara yang mengadakan sayembara. Yang saya tanyakan, kenapa tahi lalatnya berpindah-pindah? Kemudian di yang namanya Linda juga kadang ada, kadang tidak. Seorang Linda juga tahi lalatnya. Boleh sajalah kalian membohongi publik, tapi tidak bisa dengan saya. Kenapa segitu nekatnya untuk menangkap seorang Widya mengadakan sayembara 150 juta? Ada apa ini? Karena semakin mendekati keterangan Widya ya, saya orangnya orang yang sederhana. Dan kala itu saya 2012 dan 13 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu aja. Di luar nalar manusia. Tapi banyak orang yang tidak akan percaya itu. Sewaktu-waktu akan ada orang membisikkan itu kepada saya. Jadi itu kunci keributan masalah kasus Vina ini. Nggak usahlah terlalu mengancam intimidasi saya. Intinya satu aja. Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Oke. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret semua. Ya, kalangan geng motor itu yang menaruh yang namanya Vina, yang memperkosa Vina, itulah yang dicari. Sebenarnya keluarga seseorang itu bukan mencari khawatir karena orang yang melakukan pembunuhannya. Tetapi orang itu khawatir karena orang yang pertama kali memperkosa yang namanya Vina. Dan kedua, orang yang memperkosa yang namanya Vina. Bukan pelaku pembunuhnya yang dikhawatirkan mereka bahwa anak mereka itu terlibat dalam apanya. Orang yang khawatir itu karena khawatir terkuak pelaku pemerkosanya, ya. Jadi kalau masalah aktor pembunuhan yang namanya Vina dan Eki itu tergantung bagaimana itu sendiri berani jujur atau tidak. Salam waras di subuh pagi ini. Selamat pagi Indonesia. Gimana nih buat pengacara yang namanya Putri, pansos calon wali kota yang ada di Bandar Lampung? Gimana? Masih terus bergabung dengan Hotman Paris untuk cari pelaku Vina, tapi kok berbalik cari Widya, ya kan? Nah gimana nih Putri? Apa kabar kasus suaminya udah tuntas? Atau jangan-jangan katanya kan waktu itu kan diwawancara Putri nih, katanya suami saya dibunuh orang, ya kan? Dibunuh orang alasannya apapun, dibayar untuk membunuh suaminya gitu. Siapa ya kira-kira ya? Coba Put, coba terawang itu Put. Siapa kira-kira yang membayar orang untuk membunuh suaminya Putri? Ya Put? Ini disengaja atau tidak sengaja Put? Disengaja atau tidak sengaja? Terus. Ya Put? Suaminya dulu dipukul ya? Ya Put ya? Itu dipukul dari belakang. Itu ulahnya siapa Put? Apakah orang ini suruhan seseorang? Apakah ini sengaja? Saya jadi curiga Put. Ya, saya jadi curiga. Cuma saya ngasih bayangan sedikit aja. Nah lebih baik itu aja deh daripada sibuk mau cari Widya. Mendingan kamu rapatkan barisan timnya, bayar sayembara, cari pelaku
pelaku pemukul suaminya aja, atau jangan-jangan orang itu memang disuruh dari orang yang terdekat sendiri. Itu dari bayangan saya, Put. Ya, kamu mau ngetes saya kan? Jadi gini, saya ada curiga ya, Put. Suamimu dipukul oleh orang katanya, dibunuh oleh orang. Tapi Put, orang itu orangnya sangat dekat sekali sama suaminya. Tapi dia lewat tangan orang lain. Ya Put, kamu mengetes saya kan Put? Silakan Put, percaya atau tidak kamu? Justru saya curiga sama orang yang sekarang ini lagi tenar-tenar karena ada keselisih pahaman, tidak setuju seorang suami bahwa kamu itu ikut berpolitik. Ting, ya Put ya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang ya Put. Oke, ini di luar nalar manusia. Ya Put, menyedihkan sekali kalau memang ada orang yang disuruh untuk memukulnya. Lebih baik Putri cari tahu aja, ya, siapa pemukulnya. Apakah peluru tanda panahnya akan balik ke badan Putri sendiri atau bagaimana? Cari tahu ya Put ya. Saya cuma menghimbau itu aja. Paslon dari PAN, calon wali kota Bandar Lampung, seorang putri yang sekarang ini menjadi hakim, bukan pengacara, karena dia telah memvonis yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, bahwa dialah pelakunya. Tapi yang namanya Putri tidak bisa membuktikan mana buktinya bahwa Peggy Setiawan itu adalah positif pelakunya. Mana bukti CCTV-nya yang sudah diumpetin. Untuk kepada Kapolri rakyat Indonesia ini, coba perintahkanlah. Indonesia butuh kejujuran. Indonesia lagi menunggu-nunggu deg-degan. Ada satu rahasia, suatu bukti yang amat itu ya jelas ya, terutama dari CCTV itu. Tolong dibongkarlah Pak Polisi, Pak Kapolri, tolong. Indonesia ini agar selesai. Kalau Bapak udah bongkar itu, ya bongkar bukti itu Pak, yang masih disimpan itu, tolonglah kasih taukanlah. Jangan beribet dah, ya. Mau mikir teman itunya, teman ininya, nggak enak sama jenderal itu, nggak enak sama jenderal ini. Mending Kapolri tegaskan saja itu ke publik. Bukti yang disimpan oleh polisi itu. Oke Pak. Dan jangan lupa buat Putri, lanjutkan penyidikan kasus pembunuhan suaminya. Ya Put, pemukulan suaminya. Siapa yang memukulnya? Orang bayarankah atau orang terdekatkah? Hah, hah, hah. Ya Put, mudah-mudahan kau kepalanya keliengan nyimak konten ini. Ya, salut gue sama Ibu Widya yang begitu sangat cantik. Ya kan, dan gue nggak tahu ya guys, apakah informasi yang diberikan oleh seorang Widya ini benar atau tidak. Ya kan? Ya, karena memang ya begini ya guys. Apalagi soal penyelesaian kasus Peggy Setiawan ini, ya kan? Ya polisi ini kan dari Polda Jabar itu baru menunjukkan bukti-buktinya ya, ijazah, STNK, terus apa lagi ya, rapot, ya kan? Dan terakhir-terakhir ini akun Facebook gitu. Dan gue lagi bertanya-tanya guys, ini kan kasus pembunuhan gitu kan, emang ada kaitannya gitu ya, emang ada sangkut pautnya gitu ya, emang orang ngebunuh itu bisa pakai ijazah, emang orang ngebunuh itu bisa pakai rapot. Ya gue juga bingung guys, ya kan. Ya.
Oke guys, soal pernyataan dari seorang TikToker bernama Ibu Widya yang cantik ini, ya kan? Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Oh ya guys, sebelum kita sudahi konten ini, ya kita doakan semoga kasus Vina dan Eki ini segera selesai dan polisi Jabar dapat menunjukkan bukti-buktinya, ya seperti ya senjata tajamnya, CCTV-nya, ya kan, ya itu yang harus ditunjukkan gitu kan. Dan apakah di situ sama DNA dari sperma gitu kan, apakah itu dari bukti-bukti tersebut itu ada yang mengarah ke Peggy Setiawan gitu kan. Kalau tidak ada ya bebaskan gitu kan. Ya kalau ijazah segala surat-surat itu kan nggak bisa membuktikan kalau dia itu seorang pelaku. Kalau misalnya itu bisa membuktikan bahwa Peggy itu adalah seorang pelakunya, ya kan? Waduh, bingung juga gue guys. Nggak ketemu gitu logikanya, gitu kan? Logikanya tuh nggak ketemu, ya kan? Ya mana ada sih namanya orang ngebunuh itu pakai surat-surat. Orang ngebunuh ya pasti pakai senjata tajam gitu kan? Pokoknya ya kita doakan aja semoga kasus Vina dan Eki ini cepat selesai, ya kan, dan Polda Jabar ataupun Bapak Kapolri dapat menyelesaikan kasus ini sehingga kasus ini tidak tidak lama berlarut-larut, ya kan, yang nantinya dapat menimbulkan kalau misalnya sampai berlarut-larut nanti akan dapat menimbulkan gaduh di publik gitu kan. Few minutes later. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita, dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari Studio AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.